Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin, hamdal hamidin, hamdal mustaghfirin. Assalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin, Sayyidina wa habibina wa qurrati a'yunina wa tibbi qulubina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah, wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya wa la rasula ba'dah. Fallahumma salli ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma inna asbahna fi ni'matin wa afiyatin wa sitrin, fa atimma alaina ni'mataka wa afiyataka wa sitraka fi dunya wal akhirah. Allahumma la sahla illa ma ja'altahu sahla, wa anta taj'alus sa'ba idza syi'ta sahla. Allahumma la ilma lana illa ma 'allamtana, innaka antal alimul hakim. Allahumma amin. Alim ulama, cerdik pandai, tokoh masyarakat, orang tua kami, ayah bunda, besar tak disebut gelar, kecil tak dihimbau nama, umumnya hadirin hadirat, tamu-tamu Allah, sidang jamaah salat subuh yang dimuliakan oleh Allah Ta'ala. Alhamdulillahirabbil alamin. Kita bersyukur kepada Allah pada awal mula hari ini bisa memulainya dalam kebaikan, gerak dari Allah yang masih dimudahkan untuk kita, rukuk dan sujud kepadanya yang mudah-mudahan segala amal yang kita lakukan ini memberatkan timbangan kebaikan kita di akhirat kelak. Amin ya rabbal alamin. Salawat dan salam tak lupa kita hadiahkan kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa barik wa sallim. Bapak Ibu hadirin hadirat yang dimuliakan oleh Allah Ta'ala, kita lanjutkan kembali kajian kitab Al-Adhkar An-Nawawiyah. Kita sudah sampai ke halaman 27, bab yang ditulis oleh Al-Imam An-Nawawi rahimahullah, ma yaqulu idza arada dukhulal khala. Apa yang diucapkan oleh seorang mukmin, oleh seorang muslim, idza arada, apabila dia hendak ingin masuk ke al-khala. Al-khala itu tempat bersepi-sepi. Jadi al-khala itu tempat sepi, maksudnya adalah dalam bahasa kita sekarang adalah toilet. Nah, ini zikirnya semua kita insyaallah sudah tahu. Sabata fi sahihaini, hadisnya terdapat di dalam Sahih Bukhari dan Sahih Muslim. An Anas radhiyallahu anhu, bersumber dari Anas bin Malik, Allah ridha kepadanya, anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kana yaqulu inda dukhulil khala, apabila ia masuk ke toilet untuk qada hajat, yang dibaca oleh Nabi adalah Allahumma inni a'udzubika minal khubuthi wal khaba'isi. Kalau ini insyaallah dari MDA kita belajar dan menghafal doanya
ya, Bapak Ibu yang dimuliakan oleh Allah Ta'ala. Tetapi di dalam selain kitab Sahihain disebutkan di dalam Sunan At-Tirmidzi sebelum membaca Allahumma inni a'udzubika minal khubuthi wal khaba'is dianjurkan terlebih dahulu untuk mengucap bismillah. Dalam hadis ini disebutkan yang bisa menghalang atau yang menutup, menghijab pandangan syaitan itu terhadap aurat anak Adam atau manusia adalah ucapan bismillah. Nah, jadi ketika akan melepas baju, ketika akan melepas celana atau melepas pakaian, maka hendaknya terlebih dahulu membaca bismillah. Dengan kalimat bismillah itu secara gaib Allah Ta'ala akan menutup, akan menghijab pandangan syaitan terhadap aurat manusia. Nah, makanya kita perlu berhati-hati Bapak Ibu ya, dalam persoalan menjaga aurat, apalagi aurat yang paling aurat, maka kita berselindung kepada Allah, di antaranya adalah dengan mengucap bismillah. Lalu ketika hendak masuk ke toilet kita mengucap Allahumma inni a'udzubika minal khubuthi wal khaba'is. Nah, jadi itu sedikit tambahan di dalam riwayat Imam Tirmizi, Nabi Muhammad ayyaqula awalan, hendaklah terlebih dahulu mengucap bismillah. Dengan bismillah itu menghijab pandangan syaitan, dengan bismillah itu menguatkan batin, dengan bismillah itu menarik keberkahan. Nah, jadi luar biasa kalimat bismillahirrahmanirrahim yang terlantun dan terucap dari lisan umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Lalu persoalan yang kedua, ternyata ketika qada hajat itu ada adab-adab yang berhubung kait dengan zikir. Babun nahyi 'anil zikri wal kalami 'alal khala'. Ada bab di sini ditulis oleh Al-Imam An-Nawawi, terdapat larangan untuk berzikir dan berucap, berkalam, berbincang di saat kita di dalam toilet atau di saat buang hajat atau qada hajat. Berkata Al-Imam An-Nawawi rahimahullah, yukrahu zikru wal kalam, dimakruhkan zikir dan berbicara hala qada'il hajat, di saat qada hajat. Tak boleh di sini hukumnya adalah makruh ya. Jadi Bapak Ibu yang dimuliakan oleh Allah, kalau ada misalnya kalimat tidak boleh, itu perlu kita pertegas. Tidak boleh di sini maksudnya haramkah atau makruh ya. Jadi sini dalam artian makruh. Jadi dimakruhkan az-zikru ya, zikir, wal kalam, dan begitu juga kalam, berbicara, berbincang, hala qada'il hajati, di saat qada' hajat, sawa'un kana fis sahra au fil bunyan, sama ada kita qada' hajat itu di sahra. Sahra itu padang luas, padang pasir. Jadi orang Arab itu kan Bapak Ibu ya, mereka tinggalnya di daerah padang pasir. Lalu mereka keluar dari rumah, ada unggukan tanah ya. Nah, jadi di balik itulah mereka qada hajat ya. Di balik itulah mereka qada hajat ya, di tempat yang agak sedikit pasir itu agak beronggok. Nah, jadi di balik itulah mereka qada hajat. Nah, kemudian aufil bunyan, atau qada hajatnya di bangunan
di dalam rumah ada toilet, itu sama hukumnya. Tidak boleh berkalam, tidak boleh berucap, dan tidak boleh berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Wa sawa'un fi zalika jami'ul azkari wal kalam. Semuanya, apapun itu, seluruh zikir, apapun itu dimakruhkan. Ya, seluruh ucapan apapun itu dimakruhkan illa kalamat darurati, kecuali harus berbicara karena dalam kondisi darurat. Apa contohnya kondisi darurat, Bu? Di WC. Maaf cakap sedang qada hajat, tapi ada darurat yang harus bercakap awak. Apa contohnya, Ustaz? Air misalnya mati, pas dihidupkan maaf cakap. Ini kita sudah buang hajat ini, ya. Rupanya dihidupkan air tuh mati. Boleh enggak kita berbicara waktu itu? Kalau bapak-bapak panggillah istri, Bu, hidupkan air misalnya, mungkin air, ya. Atau itu contoh dalam kondisi darurat. Jangan untuk aja. Ya, mereka ayah mati yang ada boleh ngecek dah, ya. Atau terkurung dalam, jangan antuk je terkurung dalam panggil orang di luar. Inilah maksud di antara illa kalam darurah, apabila kita dalam keadaan ya darurat, itu diperbolehkan untuk berbicara. Hatta qala ba'du ashabina, sehingga sampai diucapkan atau berpendapat sebahagian ashabina, sahabat-sahabat kami, maksudnya sebahagian ulama berkata, kata Al-Imam An-Nawawi, idza atasa la yahmadullah, bahkan orang yang sedang qada hajat itu apabila dia bersin tidak dimakruhkan mengucapkan alhamdulillah. Jangan pula nanti di WC lagi enak-enaknya acim alhamdulillah. Tidak boleh, ya, tidak boleh, artinya makruh, ya, tidak dibenarkan. Wala yusammitu atisan, begitu juga ketika dalam toilet, ketika buang hajat, kita tidak mengucapkan yarhamukallah kepada orang yang bersin. Kawan di sebelah, ya, toilet itu dekat-dekat misalnya Bapak Ibu, ya, bersin kawan di sebelah, alhamdulillah katanya. Kemudian kita mendengar yarhamukallah, aku yang sisa bola sama yang mengucapkanku sama-sama bunga. Ya, yang satu mengucap alhamdulillah, lah jelas hukumnya makruh, yang satu mengucap pula yarhamukallah. Dijawab lah yang sebelah balik, yahdikumullah, berlipat-lipat makruhnya, ya, yahdikumullah wa yuslihu balakum. Maka ini tidak dibenarkan dalam artian dimakruhkan, ya. Wala yusammitu atisan wala yaruddus salam, tidak pula ketika sedang qada hajat itu kita menjawab salam. Assalamualaikum kata orang misalnya ingin masuk ke rumah, maka kita tidak boleh menjawab salam itu. Wala yujibul muazzin, tidak pula ketika kita sedang qada hajat tak dibenarkan atau dimakruhkan untuk menjawab azan. Padahal kita tahu menjawab azan itu fadilahnya luar biasa. Siapa yang menjawab azan, kata Nabi, Allahu Akbar, Allahu Akbar, dijawab dengan kalimat yang sama, Allahu Akbar. Tapi sedikit ini Bapak Ibu, ada beberapa kekeliruan dalam azan itu saya dengar, baik di azan, baik di iqamah, baik secara tidak sengaja di dalam takbir intiqal. Takbir intiqal itu dari satu gerak salat ke gerak berikutnya, kan kita mengucap Allahu Akbar. Ada sedikit kekeliruan atau kesalahan yang saya dengar, itu pada kalimat Allahunya tadi yang harusnya pakai dhammah,
berubah jadi fathah. Allah bukan kata di kalimat akbarnya yang harusnya pakai dhammah jadinya pakai fathah. Ini kesalahan yang tak disadari. Allahu akbar, Allahu akbar. Itu keliru, itu salah. Harusnya kalau disambung Allahu akbar, Allahu akbar. Ini banyak kesalahan. Pak Imam sering dengar tak itu? Ya, makanya Pak Imam tadi ingat dia. Jadi Allahu akbaru bukan Allahu akbar. Jadi kalau saya sering dengar itu Allahu akbar, Allahu akbar, berubah dia. Ya, itu bisa nanti merubah makna. Atau ketika sholat Allahu akbar. Ada juga itu yang agak keliru, dia sebenarnya Allahu, tetapi mungkin ada sedikit lahan itu keselip lidah, ya, sehingga tak terdengar jelas lagi Allahunya tadi. Kemudian yang keliru juga, ini penting nih Bapak Ibu, ya, mengucap Allahu akbar. Jangan dipanjangkan alif atau hamzahnya. Allahu akbar. Itu tak boleh, berubah makna. Ya, kalau itu dia jadi maknanya nanti, adakah Allah itu maha besar? Jadi kami sekolah dulu di Padang Panjang Bapak Ibu. Waktu itu ada sebuah masjid yang imamnya begitu mengucapkan, ya, ustaz-ustaz di pesantren sudah mengingatkan, beliau tak mau berubah juga. Jadi setiap takbir itu Allahu akbar katanya. Lalu kami protes lah, kan anak muda waktu itu kan lagi semangat-semangatnya. Pak, ini tak boleh nih Pak diucapkan begini Pak Imam, kata kami. Karena merubah makna, karena bisa aja, karena dia nanti akan berubah menjadi Allahu akbar, alifnya itu adalah hamzahnya istifham. Pas saya bilang begitu tersinggung Bapak Imam ini. Wah, angketek baru katanya. Dan hampir 50 tahun jadi imam. Ada yang protesnya, wah protes katanya. Jadi memang ada cara pula nampaknya ini Pak. Ya, ada caranya kita masuk untuk memperbaiki kekeliruan itu. Dan sebenarnya barangkali bukan dia tak menerima. Jadi mungkin dia sadar kesalahannya, tapi cuma ini mungkin kondisinya tidak pas, entah di depan orang lain atau yang menasihatinya adalah anak kecil. Jadi memang harus pandai-pandai, ya, agar kekeliruan ini tidak berlanjut. Bapak Ibu hadirat yang dimuliakan oleh Allah, kita tahu menjawab azan itu sangat besar fadilahnya. Bahkan Nabi mengatakan, ketika kalian mendengar azan, lalu kalian menjawab seperti yang diucapkan oleh muazzin, kecuali pada kalimat hayya 'alas shalah, hayya 'alal falah, dijawab dengan la haula wala quwwata illa billahil aliyil azim. Lalu setelah azan itu selesai, kalian berdoa dan berzikir dengan kalimat Allahumma rabba hadhihi da'wati tammah wassalatil qa'imah ati sayyidana Muhammadanil wasilata wal fadilah wasyarafa wad darajatal 'aliyatar rafi'ah wa ba'athu Allahumma maqama mahmudan alladhi wa'adta innaka la tukhliful mi'ad halat lahu syafa'ati. Orang yang mengucapkan itu wajib dapat syafaat. Jadi sederhana tapi luar biasa. Tapi yang sederhana ini aja lupa Bapak Ibu. Ya, harusnya ketika selesai azan itu jangan lupa. Ada yang paket minimal. Dalam satu riwayat paket minimalnya itu Allahumma rabba hadhihi da'wati tammah wassalatil qa'imah ati Muhammadanil wasilata wal fadilah. Dah sampai di situ. Tapi kita diajarkan untuk membaca paket lengkap. Maka jangan dilupakan Bapak Ibu, ya, rahasia-rahasia dari satu amalan yang disebutkan oleh Nabi yang ternyata itu berpotensi menyelamatkan kita, dan
keselamatan itu kita dapatkan dari mana? Dari syafaat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi jangan lupa itu, ya. Azan itu bagi yang menjawab, ya, mendengar, berzikir dan menjawabnya ada karunia syafaat, dan bagi yang azan itu ternyata ada pula fadilahnya. Disebutkan oleh Nabi, muazzin itu di akhirat nanti adalah orang yang paling panjang lehernya. Siapa muazzin awak? Hilang muazzin awak. Ustaz, siapa nama beliau? Ustaz Hanafi. Mana Ustaz Hanafi? Ustaz Hanafi ini panjang lehernya nanti di akhirat. Panjang leher itu apa maksudnya Bapak Ibu? Ada penjelasan dari ulama. Panjang leher itu di antara maksudnya adalah orang yang cepat nanti dikenal oleh Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi banyak penafsiran terhadap panjang leher itu, yang keseluruhan penafsiran itu menyebutkan pada substansinya orang yang azan itu adalah orang yang cepat mendapatkan karunia Allah di akhirat. Karena kalau panjang leher itu kan di antara bapak-bapak atau ibu-ibu ada yang panjang leher satu, maksudnya bahasa majas, yang mencolok. Yang mencolok, maka setiap yang mencolok kan cepat dikenal dan lama diingat. Tapi ada memang panjang leher itu standar kecantikan, Bu. Di daerah mana itu dikasih letakkannya apa? Gelang, sehingga lehernya dari kecil itu sudah diletakkan sehingga panjang. Di daerah mana itu? Myanmar? Enggak, di Indonesia, masih Indonesia. Jadi jauh betul Pak Imam. Dayak ya, suku Dayak. Itu pula standar kecantikannya, Pak. Ya, kalau di awal ada yang berminat, Bu, buat begitu. itu standar kecantikannya di sana. Ini kearifan lokal, ya, kearifan lokal. Sama dengan kawan-kawan kita di Nigeria, itu standar cantik dan gantengnya itu wajahnya itu ditoreh, di sejak kecil ditoreh. Jadi ketika saya kuliah di Mesir dulu, banyak kawan-kawan dari Niger dan Nigeria. Itu laki-laki perempuan sejak kecil itu wajah mereka sudah ditoreh. Jadi bertanda, ada tandanya sampai mereka tua, sampai mereka meninggal. Dia ada yang 3 torehannya, ada yang di sini. Jangan ditiru pula deh awak. Ya. Itu kebiasaan di Nigeria. Bapak Ibu yang dimuliakan oleh Allah, jadi menjawab azan ini, ya, dimakruhkan ketika qada hajat. Nah, kemudian wal kalamu bihaza kullihi makruhun wala yahrum. Ya, tapi hukumnya di sini disebutkan oleh Al-Imam An-Nawawi, hukumnya makruh, tidak sampai derajat haram. Fa in atasa, lalu kalau ada seseorang ketika qada hajat itu dia bersin, fahamidallah, lalu dia memuji Allah Ta'ala biqalbihi, dalam hati, walam yuharrik lisanahu, tapi lisannya tidak digerakkannya, fala ba'sa, maka tidak apa-apa. Jadi acim dalam hati, alhamdulillah, tapi lidah tak bergerak, ya, untuk aja lidahnya, maka itu fala ba'sa. Begitu di dalam ketika seseorang bersin dan dia memuji Allah Subhanahu wa taala. Wa kadzalika yaf'alu halal jima', begitu juga diatur ketika maaf cakap, ya, jima'. Jangan berzikir lo saat itu nanti. Subhanallah, alhamdulillah, aku bongaknya kuadrat ya. Ya, maaf cakap, ya. Tetapi sebelumnya ada doanya. Jadi sebelumnya ada doanya, silakan, ya. Apa doa sebelumnya itu, Pak? Hafal sudah nampak. Ya. Hafal. Allahumma jannibni syaitan wa jannibis syaitan
ma razaqtani. Ya Allah, lindungilah saya daripada syaitan, dan lindungi pula apa yang lahir dari perbuatan ibadah ini nanti ya daripada syaitan, karena ada potensi nanti ya ada yang lahir ya ya berketurunan. Maka sama posisinya ya dengan tadi ketika qada hajat, begitu juga halal jima di saat jima. Nah, Bapak Ibu hadirin hadirat yang dimuliakan oleh Allah, dari mana dalilnya kesimpulan yang disampaikan, hukum yang disebutkan oleh Al-Imam An-Nawawi tadi pada hadis yang ke-68? Imam An-Nawawi berkata rahimahullah, wa rawaina an Ibni Umar radhiyallahu anhuma, kami riwayatkan yang bersumber hadis ini dari Ibnu Umar radhiyallahu anhuma. Ibnu Umar adalah anak dari Umar bin Khattab. Sering kita sampaikan, Ibnu Umar ini adalah satu di antara 4 Abdullah yang banyak meriwayatkan hadis. Abdullah bin Umar, Abdullah bin Abbas, Abdullah bin Mas'ud, Abdullah bin Amr bin As. Jadi Ibnu Umar, Ibnu Abbas, Ibnu Mas'ud, Ibnu Amr bin As. Inilah 4 orang sahabat yang awal namanya Abdullah yang banyak meriwayatkan hadis. Dan ini adalah Abdullah bin Umar radhiyallahu anhuma qala, ia berkata, marra rajulun bin Nabi, ada seseorang yang lewat bin Nabi, sedangkan Nabi ketika itu yabul, sedang buang air kecil. Fasallama alaih, lalu orang ini mengucapkan salam kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, falam yarudda alaih, lalu Nabi tidak menjawab. Jadi Nabi buang hajat, buang air kecil di sebuah tempat di padang pasir, itu lewatlah sahabat, lalu dia mengucapkan salam, Assalamualaikum ya Rasulullah. Nabi Muhammad tidak menjawab. Nah, dari perbuatan Nabi ini disimpulkan oleh para ulama, di saat qada hajat tidak boleh menjawab salam, tetapi hukumnya adalah makruh. Hadis riwayat Imam Muslim. Kemudian pada hadis yang ke-69, wa 'anil Muhajir bin Qanfadhin, dari Muhajir bin Qanfadhin radhiyallahu anhu, Allah ridha kepadanya, ia berkata, ataitun nabiyya sallallahu alaihi wasallam wa huwa yabul, saya datang kepada Nabi, menjumpai Rasulullah pada saat itu Nabi Muhammad yabul, buang air kecil, fasallamtu alaihi, lalu saya mengucapkan salam. Falam yarudda, Nabi Muhammad tidak menjawab salam itu hatta tawadda'a, sampai Nabi keluar dari tempat buang air kecil tadi, lalu Nabi Muhammad tawadda, Nabi Muhammad berwudu. Summa tazara ilayya, lalu Nabi seusai berwudu itu i'tizar ke saya, kata Muhajir tadi. I'tizar itu maksudnya menyampaikan permohonan maaf, mengklarifikasi, menyampaikan uzur. Nah, itu namanya i'tizar. Nah, Nabi mengklarifikasi dalam rangka mendidik umatnya supaya ini disampaikan nanti, diriwayatkan oleh beliau kepada yang lain. Apa kata Rasulullah? Inni karihtu an azkurallah, saya memandang makruh, tidak menyukai an azkurallah, berzikir kepada Allah subhanahu wa ta'ala, illa ala tuhrin, kecuali dalam kondisi suci. Nah, jadi artinya ketika buang hajat tadi tidak di tempat yang suci dan tidak dalam kondisi suci. Dalam riwayat lain dikatakan ada taharatin, lebih suka Nabi itu dia berzikir dalam kondisi dia suci. Hadisnya sahih. Nah, Bapak Ibu yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, lalu di dalam bab selanjutnya, apa yang diucapkan ketika kita keluar dari toilet tadi, jangan lupa mengucapkan ghufranaka.
Ya, lalu disempurnakan dengan kalimat alhamdulillahilladzi azhaba 'anniyal adza wa afani. Nah, itu versi panjang. Tapi kalau versi pendeknya minimal membaca ghufranaka, ya Allah, aku memohon ampunan darimu. Sekarang muncul pertanyaan Bapak Ibu, setelah buang air kecil atau buang air besar di toilet, ya, lalu kita keluar, kok kita minta ampun kepada Allah dengan kalimat ghufranaka? Atau kenapa Nabi mengatakan dan mengucapkan ghufranaka, aku mohon ampun kepada Engkau ya Allah? Kenapa kira-kira Bapak? Karena dalam toilet di saat buang air kecil tadi tak bisa berzikir. Jadi sementara koneksinya putus atau terganggu, tak terkoneksi karena dalam kondisi tidak suci, dalam kondisi tidak layak. Maka ketika keluar dari toilet tadi, Nabi memberikan contoh kepada kita, mohon maaf ya Allah, tadi selama di dalam tidak terkoneksi, tidak bisa berzikir. Kenapa Nabi Muhammad itu Bapak Ibu, ya, diamnya itu adalah zikir kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, dan bahkan matanya tidur namun hatinya tidak tidur. Nah, sekarang Bapak Ibu yang dimuliakan oleh Allah Ta'ala, disebutkan karena dalam sebuah hadis, kana tanamu ainahu, dua mata Nabi itu terlihat tidur, wala yanamu qalbu, tetapi hatinya tidak ikut tidur. Mengapa demikian? Ya, liya'iyal wahyal ladzi ya'tihi fi naumih. Ya, kenapa hati Nabi Muhammad tidak tidur sedang matanya nampak seperti tertidur? Itu diantara hikmahnya adalah agar Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam menyadari datangnya wahyu. Ya, kan datangnya wahyu itu entah siang entah malam. Ya, maka ketika matanya tertidur, hatinya selalu terkoneksi. Ya, supaya apa? Supaya dia menyadari datangnya wahyu alladzi ya'tihi fi naumi, yang wahyu itu bisa saja datang di saat dia tidur, wa ru'yal anbiya wahyun, dan pula mimpinya para nabi itu adalah wahyu. Contoh apa? Nabi Ibrahim, ya, wahyunya datang melalui mimpi. Apa kata Nabi Ibrahim? Inni ara fil manam anni azbahuka fanzur maza tara. Wahai anakku Ismail, aku melihat dalam mimpi aku menyembelihmu, nak. Fanzur ma tara, bagaimana pendapatmu? Apa jawaban anak yang soleh? Apa jawabannya dalam ayat itu? Qala ya abati if'al ma tu'mar satajiduni insyaallahu minas sabirin. Ya, silahkan lakukan wahyu itu wahai ayahanda, dan engkau akan mendapatkan aku, ya, menjadi orang-orang yang sabar. Kalau ini perintah Allah, ya ikuti. Sabar saya ya Allah. Itu jawaban anak yang soleh. Ada yang menarik dari ucapan Ustaz Saidul Amin. Apa kata beliau? Itu Nabi Ismail. Kalau anak zaman sekarang kita minta, kalau itu kejadian, kata Ustaz Saidul Amin, nah, saya tadi malam nengok kau aku sembelih, nah ini wahyu dari Allah. Awak tanya karena awak kini, kata Ustaz Saidul Amin, macam mana pendapat engkau nak? Disembelihnya awak sebelum awak menyembelihnya, kata. Memang kadang quote dari ustaz-ustaz kita ini memang nyentil kita juga. Iya juga. Belum awak menyembelihnya lagi lah sembelihnya awak, kata beliau. Ada juga yang menarik dari ungkapan Ustaz Saidul Amin itu. Dulu zaman kami di Tawalib, katanya, sampai pagi hari itu kami muzakarah berdebat tentang kunut dan tak kunut dengan dalilnya, katanya.
Tapi zaman kini katanya, tidak ada berdebat tentang kunut tu katanya. Apa sebab? Karena anak muda ini tidak sembahyang subuh. Iya pula Pak. Ya, iya pula, Masya Allah. Nah, jadi ini Bapak Ibu hadirin hadirat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya, Nabi Ibrahim diberikan wahyu oleh Allah di dalam mimpi. Lalu ia utarakan kepada Nabi Ismail, lalu apa yang terjadi karena kepatuhan, ketundukan kepada perintah Allah ini, wa fadainahu bizibhin azim. Ya, Allah tukar yang disembelih itu rupanya adalah domba, dan selamatlah Nabi Ismail alaihissalam. Jadi ayah soleh, anak juga soleh. Ya, jadi kesolehan itu memberkahi. Ya, jadi jangan lelah untuk mensolehkan diri kita, karena nanti efek dari kesolehan kita itu Bapak Ibu, anak juga soleh. Tapi kemudian misalnya Allah takdirkan anak kurang soleh, awaklah berusaha soleh. Jangan juga lelah untuk mensolehkan diri, karena bisa jadi nanti yang soleh adalah cucu. Nah, begitu tuh Pak. Ya, cucu. Jadi ada kasus di kampung kami, bapaknya ini preman, tapi anaknya soleh. Ya, orang bertanya-tanya, dari mana kok bisa anaknya soleh? Bapaknya pengkonsumsi narkoba. Ya, rupanya dilacak, oh atuknya rupanya yang dulu soleh. Nah, itulah mungkin ya, bisa jadi itu yang memberkahi anak ini menjadi anak yang soleh. Nah, jadi Bapak Ibu yang dimuliakan oleh Allah, jangan lelah untuk mensolehkan diri. Bersabar jika ternyata anak kurang soleh. Bisa jadi nanti cucu. Ndak dicucu ketemunya nanti cicit. Ndak dicicit, apa nama di bawah itu? Cucut. Nah, ada cucut rasanya. Mande-mande ya, jawab apa namanya? Ya, apa? Ya, bahkan Bapak Ibu dalam cerita Nabi Khadir alaihissalam ketika dia membangun rumah, gubuk yang nampak sudah tumbang itu dibangunkan kembali, lalu diprotes oleh Nabi Musa, kau bisa mendapatkan upah wahai Khadir, tetapi kenapa engkau berbuat sesuatu yang nampaknya ini tak ada guna? Lalu apa kata Nabi Khadir? Ya, gubuk ini tempat tinggal 2 orang anak. Ya, anak yatim yang di bawah gubuk ini tertimbun harta karun, ya, yang bisa mereka manfaatkan nanti. Nah, Nabi Khadir alaihissalam menyelamatkan tempat tinggal mereka, memberitahukan bahwa di bawahnya ada harta yang bisa mereka gunakan. Ini kata Al-Imam Ibnu Katsir, itu bukan ayah ibunya yang soleh, tapi yang soleh itu kata Imam Ibnu Katsir, mereka ini sudah di generasi ke-7. Ya, jadi yang soleh itu apa namanya? Kalau generasi ke-7, buyut-buyutnya itu soleh. Nah, karena kesolehan buyutnya itu sampai memberkahi keturunan di generasi yang ke-7. Nah, ya, dia tidak nengok nanti gitu keturunan kita soleh, tapi mengalir doa mereka untuk kita. Maka di dalam sebuah hadis dikatakan, wa innar rajula, seseorang itu nanti la turfa'u darajatu, derajatnya diangkat oleh Allah setelah ia mati. Disebabkan apa? Bistighfari waladihi lahu, karena istighfar anak keturunannya kepadanya. Nah, jadi kita tiba-tiba dikagetkan, umpamanya nanti, kok saya dapat kemuliaan ini? Ya, kenapa aku diselamatkan dari azab kubur? Kenapa aku diselamatkan dari neraka? Kenapa derajatku ditinggikan ya Allah? Lalu datanglah kalam ucapan kepadanya, ini disebabkan istighfar anakmu di dunia. Maka luar biasa Bapak Ibu. Dalam sebuah hikayat juga dikatakan, Nabi Musa alaihissalam pagi hari dia melewati areal perkuburan. Dia merasakan ngeri di kuburan tadi karena terjadi azab terhadap orang yang sedang berada di kuburan. Lalu sore harinya ia kembali ke tempat yang sama, di jalan yang sama, di area pemakaman tadi. Dia merasakan ketenangan, ketentraman, damai, tenang. Ya, pagi harinya dia lewat, ya, dia merasa
ada dia tahu bahwa di kuburan itu sedang terjadi ya azab yang luar biasa, ya pekikan kemalangan yang dirasakan oleh orang-orang yang ada di kuburan. Lalu ketika sore harinya ia lewat, dia merasakan ketentraman dan kedamaian. Lalu dia berkalam kepada Allah, ya Rabb, pagi tadi begitu mengerikan, lalu sore ini begitu damai dan tentram. Apa yang terjadi? Apa kata Allah kepada Nabi Musa? Ya, dalam tanda kutip, aku malu mengazab hambaku yang ada di perut bumi, wahai Musa, sedangkan anak keturunannya beristighfar dan mendoakan mereka di punggung bumi. Allahu Akbar. Nah, jadi luar biasa itu doa kita untuk orang tua kita yang sudah wafat. Nah, seperti apa yang kita buat ke orang tua, maka begitulah anak nanti kepada kita. Di situ-situ juga baliknya tuh Pak, ya. Bagi berbakti kita ke ayah bunda kita, maka dapat lo anak yang berbakti kepada kita. Maka dalam sebuah hadis dikatakan, birru abaakum tabirrukum abnaukum, berbaktilah engkau kepada ayah bundamu, maka anak keturunanmu pun pula nanti akan berbakti. Jadi kalau durhaka pula nanti. Ya, kalau tak mau mendoakan orang tua yang sudah meninggal, mati awak ndak lo dapat doa dari anak. Naudzubillah. Semoga kita tidak seperti itu. Nah, Bapak Ibu hadirin hadirat yang dimuliakan oleh Allah Taala, bahwa mimpi para nabi itu adalah wahyu dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Oleh karenanya itulah yang menyebabkan mata Nabi Muhammad itu tidur tetapi hatinya tidak. Itulah yang bisa kita sampaikan pada pagi ini tentang hadis-hadis yang berisi tentang hukum-hukum dan etika-etika kita ketika sedang qada hajat. Itu yang bisa kita sampaikan. Sebelum kita tutup, barangkali ada pertanyaan dari Bapak Ibu, kami persilahkan. Cukup? Kalau tak ada pertanyaan, ya masuk kaji itu ya Ustaz. Baik, kita tutup dengan zikir dan berselawat kepada Nabi. Subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah wallahu akbar wa la haula wa la Subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah wallahu akbar wa la haula wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah wallahu akbar wa la haula wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Sallallahu rabbuna ala nuril mubin Ahmad al-Mustafa sayyidil mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa asghini zalimin
الظالمين وأخرجنا من بينهم سالمين وعلى آله وصحبه أجمعين صلى الله ربنا على النور المبين أحمد المصطفى سيد المرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين وعلى آله وصحبه أجمعين وبالله التوفيق والهداية والسلام عليكم warahmatullahi wabarakatuh.